sahabat, di mana saja berada, berjumpa lagi bersama saya di channel Arif Arsi. Di video kali ini saya akan bahas tentang golok sulangkar baduy ya. Jadi di sini saya bawa dua macam atau tiga macam. Ini baduy dalam, khas baduy dalam, perah benguk. Jadi baduy dalam ini mempunyai khasnya sendiri. Jadi nggak boleh yang seperti ini gagangnya, harus yang seperti ini. Nggak tahu saya filosofinya, yang karena yang saya tahu gitu, orang dalam dari dulu yang seperti ini gitu. Jadi serangkanya juga harus pakai kayu yang spesial. Jadi kayunya ini namanya sungke atau disebut kisabrang kalau sama, nggak tahu ya sama orang-orang yang di luar gitu ya. Jadi ini simpainya ini menggunakan dari, teman-teman bisa lihat, dari rotan, digunakan untuk sehari-hari di baduy dalam ya. Jadi sebenarnya di baduy dalam juga kalau golok-golok yang seperti ini untuk dipakai jalan aja gitu ya. Jadi kalau untuk ke kebun beda lagi gitu, karena sayang aja gitu kan golok yang masih bagus-bagus dibawa ke kebun buat tebas-tebas apa ya, bambu segala macam gitu kan, ayo pisang, jadi nantinya cepat kotor, harus sering-sering ngasah tiap hari gitu ya. Jadi beda lagi gitu ya. Ini golok khas baduy luar, jadi beda lagi, ada ininya juga, benguknya juga beda, gangnya juga, dan serangkanya juga ini udah beda ya. Jadi apa ya, simpainya juga bisa menggunakan dari apa ya, dari tanduk ya, dari tanduk, biasanya dari tanduk kerbau atau tanduk sapi juga bisa. Dan ini juga ada beberapa varian, teman-teman bisa lihat. Ini gagang wayang. Ini gagang wayang kalau apa ya, mungkin lebih ke Arjuna kali ya, atau Gatot Kaca. Saya juga pokoknya Gatot Kaca kali ya. Jadi biasanya ini lumayan mahal harganya juga, dan teman-teman bisa lihat sulangkarnya juga kelihatan asli banget ya. Jadi ini bukan tulisan. Ketajamannya juga lumayan. Sebenarnya kalau masalah bahas kita tentang ketajaman itu tergantung kita sendiri yang merawatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen punya golok yang tajam, yang mengkilap, jadi tergantung kita yang merawatnya sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman bisa setiap hari atau setiap minggu sekali untuk mengasah golok. Jadi emang mengasah goloknya sih juga harus benar-benar teratur. Jadi kalau misalkan salah ngasah, jadi nantinya ininya nggak tajam gitu. Jadi ngasahnya itu harus benar-benar rapi. Jadi nggak boleh di posisinya, nggak boleh di serongin. Jadi harus diratakan sama yang pengasahannya gitu ya. Jadi satu kali lagi setelah diasah, kalau ada amplas yang halus, jadi kita bisa amplas dulu biar rapi sama amplas yang halus. Setelah itu diemin dulu biar airnya turun, biar benar-benar kering goloknya. Jadi baru kita masukin ke dalam sarung. Jadi nantinya bagus akan seperti ini. Karena kalau misalkan dalam keadaan basah dimasukin ke dalam sarung ini, nantinya kurang bagus ya teman-teman. Jadi sarankan saya video kali ini untuk menjaga golok kita dengan baik gitu ya, karena kita belinya mahal gitu kan, buat pajangan gitu kan. Jadi harus benar-benar dijaga dengan rapi gitu kan. Sebenarnya saya bikin video ini ingin memperkenalkan produk dari khas daerah masing-masing sih gitu ya. Jadi ini produk kami dari Baduy. Jadi di kampung ini banyak yang apa ya, yang bikin dan juga perajin gitu. Jadi namanya Kampung Cipondok Batubara.
kebetulan bapak saya juga yang suka bikin goloknya gitu ya. Dulu sih kakek gitu, jadi alhamdulillah sekarang bapak saya yang meneruskan. Dulu zaman kakek saya golok batu bola ini dulu namanya batu bola gitu ya, jadi sangat terkenal dengan golok Ki Dainci gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu, jadi sekarang masih lestari gitu ya, bapak saya yang meneruskan sekarang, alhamdulillah. Sebenarnya ini lumayan bagus gitu, jadi udah ada yang pesen sih gitu, jadi saya bikin video dulu. Ini kan terlihat sangat jelas selangkarnya. Cuma kalau ini rata benar-benar di AC yang rapi gitu ya, ini selangkarnya makin mencolok gitu, makin mengkilap. Golok yang ini dibawa buat ke acara-acara atau ke tempat rame di Baduy. Jadi kalau ke kebun beda lagi. Kalau ke kebun kita pakai yang seperti ini, gaplok atau bisa disebut wajah selap. Jadi buat tebas-tebas, ambil kayu bakar atau bambu segala macam kebutuhan kita. Di sini kita menggunakan yang seperti ini. Harganya juga lebih murah gitu ya, lebih handal juga, karena yang sulangkar ini emang kuat, tapi sayang aja gitu. Kita golok sebagus ini dibawa ke hutan, terus kotor tiap hari ngasah gitu kan, malas juga kadang-kadang gitu. Mungkin gitu aja videonya dari saya, jadi tentang pembahasan golok sulangkar Baduy. Buat teman-teman semua di mana saja berada, semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki tentunya ya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman suka boleh kasih masukan di kolom komentar. Terima kasih, bye.